Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Supriyatna. Saya kelas TI 21B SE 2 dengan NIM 312110025. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 14, yaitu studi kasus dan perancangan proposal penjaminan mutu. Dalam studi kasus dan perancangan proposal penjaminan mutu, perangkat lunak melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Berikut adalah langkah-langkah yang untuk menyusun dokumen terkait, yaitu tentang pendahuluan latar belakang, jelaskan alasan perlunya penjaminan mutu perangkat lunak termasuk tantangan dan risiko dalam pengembangan perangkat. Dalam studi kasus, deskripsi proyek, gambaran perangkat lunak yang menjadi fokus studi kasusnya contohnya yaitu sistem manajemen akademik, permasalahan identifikasi, isu atau potensi risiko, seperti bug yang sering terjadi, keterlambatan dan pengembangan atau ketidakpuasan pengguna. Dampak, jelaskan konsekuensi dari kegagalan mutu perangkat lunak. Dalam perancangan penjaminan mutu, yang pertama yaitu kerangka penjaminan mutu. Standar yang digunakan yaitu ISO atau IEC 25010, CMMI atau Agile Testing Practice. Proses penjaminan mutu mulai dari perancangan, pelaksanaan pengujian hingga evaluasi akhir. Adapun strategi pengujian yaitu tipe pengujian, fungsional, non-fungsional maupun otomasi. Rencana jadwal pengujian. Untuk sumber daya yaitu tim penjaminan mutu, alat dan teknologi. Untuk resiko dan mitigasi yaitu identifikasi risiko yang dapat terjadi dalam proses penjaminan mutu, rencana langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak risiko tersebut. Dalam proposal penjaminan mutu, ruang lingkup penjaminan mutu lingkup kerja yang meliputi pengujian dokumentasi dan pelaporan hasil, rencana anggaran, estimasi biaya untuk tenaga kerja, dan infrastruktur yang diperlukan, metode evaluasi ukuran keberhasilan key performance indikator KVS seperti jumlah bug yang ditemukan, waktu perbaikan rata-rata, dan kepuasan pengguna. Timeline pelaksanaan jadwal terperinci yang menunjukkan tahap-tahap implementasi. Kesimpulan itu pentingnya menjamin mutu, menegaskan nilai strategisnya dalam keberhasilan perangkat lunak. Kedua, call to action, ajak pemangku kepentingan untuk mendukung implementasinya. Contoh studi kasus yaitu untuk pendahuluan latar belakang itu perangkat lunak yang berkualitas menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mendukung proses bisnis. Namun tanpa menjamin mutu yang memadai, perangkat lunak rentan terhadap berbagai permasalahan seperti bug, performa rendah, dan ketidakpuasan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penjamin mutu untuk memastikan perangkat lunak dapat berfungsi sebagai kebutuhan dan ekspektasi. Tujuan proposal itu menjamin perangkat lunak sesuai standar kualitas, meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengembangan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan perangkat lunak yang andal dan kinerja tinggi. Adapun untuk studi kasus sistem manajemen akademik yaitu deskripsi project. Sistem project akademik adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data yang mahasiswa, jadwal perkuliahan, penilaian, dan administrasi akademik secara digital. Permasalahan yang dihadapi yaitu terhadap bug, waktu respon sistem lambat, dokumentasi teknis perangkat lunak tidak lengkap. Dampak yang ditimbulkan biasanya mahasiswa dan dosen kehilangan kepercayaan terhadap sistem administrasi akademik menjadi terhambat dan meningkatkan biaya operasional untuk pemulihan sistem. Dalam kerangka penjamin mutu, standar yang digunakan di ISO 25010, Agile Testing Praktik, dan proses penjaminan mutu yaitu perancangan, pengujian, evaluasi, dan perbaikan. Adapun strategi pengujian antara lain tipe pengujian yaitu fungsional dan kedua itu non-fungsional. Non-fungsional itu dibagi dua yaitu performa dan keamanan. Adapun untuk yang ketiga yaitu automasi menggunakan alat seperti Selenium untuk mengurangi waktu pengujian manual. Dan jadwal pengujian antara lain perencanaan, pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, evaluasi, dan perbaikan. Untuk sumber daya yang dibutuhkan yaitu tim penjamin mutu, QA manager 1 orang, tester 3 orang, developer support 2 orang, alat dan teknologi yaitu Selenium, Jira, Postman, Apache, Jmeter. Adapun untuk risiko dan mitigasi adalah gambar dan rencana anggaran. Adapun rencana anggaran sebagai berikut. Dan metode evaluasi indikator keberhasilan KVS, jumlah bug yang ditemukan
setiap modul rata-rata waktu perbaikan bug. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei. Adapun kesimpulan yaitu implementasi menjamin mutu perangkat lunak pada sistem manajemen akademik dapat meningkatkan keandalan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Kami merekomendasikan agar rencana ini segera dijalankan dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.